Jadi kita ulas saja yang berikutnya, ini memulai ekspor ya. Ada yang namanya, tadi ada pertanyaan, kalau kerjasama itu yang bagaimana nih? Saya akan lewat, ini ekspor langsung, ada ekspor barang, jasa, dan sebagainya. Ada, oke, macam-macam ekspor. Oke. Nah, ada direct and indirect export. Jadi ekspor langsung atau barang jasa ini ada macam-macamnya ya. Ada yang namanya subkontrak. Jadi subkontrak itu memudahkan suatu. Jadi kita ada di luar negeri, tapi kita yang produksi dalam negeri itu subkontrak. Jadi pabriknya dibuatin di sini dan sebagainya, tapi untuk keluar itu juga ekspor ya. Banyak kan Adidas ada di Indonesia dan sebagainya. Ini subkontrak tuh. Jadi kalau misalkan kita banyak dari pihak luar negeri kerjasama dengan kita, banyak yang minta. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan besar. Ada juga perusahaan-perusahaan. Kalau di Makassar ada perusahaan Jepang yang udah subkontraknya dengan ikan ya, dia ikan tuna. Ya. Jadi dibiayain semuanya dari Jepang dan pegawainya semua dari orang Makassar dan sebagainya lautnya. Itu juga udah ekspor, pasti dia buat perusahaannya perusahaan dalam negeri, jadi paling bisa kalau si Jepang buat ini di sini ya. Ini saya singkatnya ini. Terus berikutnya adalah counter trade, adalah perdagangan internasional di mana sebagian pembayarannya bukan berupa uang dalam currency yang berlaku internasional atau counter trade dapat menghasilkan tambahan devisa bagi negara. Keuntungan yang punya keuntungan besar jika menang tender. Jadi terus membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Jadi counter trade adalah ya kita pakai nama luar, kita itu proyek lah, kan banyak proyek-proyek yang ada di Indonesia. Jadi hasilnya ke sana juga, gitu. Kan begitu. Atau sebaliknya, kita cari proyek di luar kan banyak tuh ya. Nah, saya lakukan itu dengan Malaysia, dengan di Shah Alam. Saya ada kantor di Shah Alam di section 20 di sana. Saya buka kantor di sana. Jadi barangnya dari Indonesia, saya dagangnya di sana. Kerjasama dengan orang Malaysia. Walaupun ribet, karena orang Malaysia ribet sih. Tapi ada kadung jalan ya jalan aja ya. Ya dengan segala problematikanya. Terus turnkey project inilah suatu bentuk ekspor teknologi keahlian manajemen. Nah ini ada kan dari luar negeri datang ke ini dengan tenaga ahlinya. Tapi harus dibayar juga sama kita. Segalanya semuanya, bahkan dia uangnya juga dikirimin sama kita. Itu turnkey project. Cuman kadang-kadang dia lebih berkuasa lah gitu, daripada kita yang punya perusahaan. Dia kirimin orang, kadang-kadang dia kirim uangnya juga, tapi dia semaunya dia gitu. Padahal kita yang lebih tahu. Ini biasa dapat project-project juga ya. Dalam bentuk project apa, misalnya project ya macam-macam. Ada project kemanusiaan ya, ada juga project untuk produk. Jadi mesti begini ngatur dan sebagainya ya. Bahkan tanah Indonesia beda dengan tanah sana. Jepang dan Indonesia beberapa kali kerjasama, di antaranya penanaman bobo, terus kabocha, ya, kayak apa ya? Kabocha itu kayak terongnya sana gitu ya. Nah, untungnya orang Jepang nggak begitu rewel lah. Gitu. Ada ya dari Amerika atau ini Eropa rewel sekali. Ini turnkey. Terus jadi macam-macam banyak. Ada yang lisensi itu ya kita ya misalkan dia punya produk, nah ini kayak Taiwan tadi, dia buat sepeda namanya Cannondale pada dibuat Taiwan, lisensinya dari sana. Terus Adidas juga kan buatan Vietnam, banyak Adidas sudah bukan buatan lagi sana. Buatan Indonesia juga yang namanya Geox, kalau sepatu tuh yang ekspor sepatu, Geox itu kan buatan Prancis, harganya tuh di atas 1 juta lah, Geox itu. Tapi dibuat di Indonesia, kebetulan di Bandung, di pinggir Bandung, saya pernah ke pabriknya, malah harganya 350 ribuan ya, kira-kira. Tapi begitu pakai brand Prancis, jadi 1.200.000 ke atas. Tapi kan dikirim dulu ke sana ke Prancis, di Prancis kirim lagi ke sini. Gitu.
Nah itulah dagang, itulah bisnis, aneh. Waktu persis saya buatnya ini 300-an lah gitu. Tapi ketat sekali kalau ada pegawai yang menggelapkan atau yang apa, yang ngambil sepatu itu, langsung sanksinya di penjara dan sebagainya. Ketat sekali peraturannya. Karena jangan sampai lolos. Labnya pun harus. Jadi kayak apa ya? Keluar dari pabrik itu diperiksa satu persatu. Ya. Saking ketatnya. Itu peraturan Prancisnya begitu. Jadi ada Giok tuh Prancis. Yang sekarang lagi rame mau apa? Mau diboikot. Ini cerita bisnis lah, itu bukan cerita politik ya. Itu yang namanya lisensi ya. Terus ada franchising, biasa itu franchise itu kayak di sini udah banyak. McD itu franchise itu ya. Bisa dengan Amerika dan sebagainya. KFC itu benar franchise dan sebagainya. Ini biasa ya. Jadi kita punya modal, nyariin modal berapa, nanti ada supervisi dan sebagainya. Kalau bisnis pemula, franchising jauh lebih aman. Nah, franchise dari mana ya? Ya banyak yang franchise, banyaknya yang restoran-restoran banyak yang franchise ya. Kalau perusahaan ini apa ya? Kebanyakan restoran yang kelihatannya ya, yang lain ada tapi saya belum punya data. Pemilikan perwakilan itu biasa, perwakilan dari Amerika buat perwakilan di sini itu biasa. Dia boleh tender, dia boleh melakukan aktivitas, tapi buat perusahaan baru lah, udah banyak lah kayak Samsung, udah banyak itu perusahaan besar. Ini biar kita tahu juga lah. Ada join biasa ini, apakah join dalam bentuk uang dan sebagainya, bagi hasil dan sebagainya. Nah ini saya juga udah lakukan, kalau joint venture udah beberapa kali dalam satu tahapan. Joinnya untuk 3 tahun, 5 tahun dan sebagainya. Kontrak manufaktur itu pabrik tadi seperti baru sepatu sama ini. Ada manajemen kontrak, di manajemennya aja. Banyak yang gini, banyak ini. Tadi misalnya tadi yang mana? Contoh tadi yang Ibu Rani ya. Bu Rani misalkan minyak asiri. Ibu dapat order misalkan untuk kirim ke Amerika lah. Kata Amerika, oke, saya siap, tapi ibu belum siap manajemen. Malah kan nggak mudah ya, malah ini. Nanti si Amerika sana ngirimin ini technical assistant, ini apa namanya manajemen kontrak. Tapi dibayar juga dia, nggak apa-apa selama untung. Jadi dia memanage gini ke sana ke sini gitu. Jadi bosnya sana nebeng di kita, selama itu untung. Oke. Nah, saya lakukan tapi tingkat lokal. Jadi saya tadi dengan Indofood tadi, tapi lokal ya, bukan ini sama prinsipnya. Jadi ada peraturan. Saya nanam kacang dengan kacang juga nanam, tapi ini lokal dengan kentang ya. Kalau di Bogor, kalau kacang, jadi saya nanam kacang Garuda Food. Jadi ada peraturan, kalau lebih dari 50 hektar, Garuda Food akan mengirimkan manajemen. Jadi yang mengatur segera-segeranya adalah, kalau saya sih enak, tapi tidak perjanjiannya, tapi dibayarannya sekian persen dari nilai total, jadi nggak digaji gitu. Jadi kalau produksi rendah ya dia nggak dapat juga. Dan Garuda Food juga ada namanya technical assistant dari Indofood juga begitu. Kalau Indofood tidak usah harus besar-besar, ya minimal 2 hektar itu udah ada supervisinya. Kalau dia langsung, kalau lebih dari 20 hektar. Nah gitu ya, jadi dia manajemen, dia memanage. Bagi saya menguntungkan walaupun dibayar, karena kalau kita meng-hire sarjana baru belum tentu sehebat kan gini. Ini juga membangun chemistry bisnis. Kalau kita supervisinya dari calon pembeli, kan dengan sendirinya udah terjadi bisnis itu. Nggak mungkin dia menolak produk kita. Nah makanya tadi pertanyaan kenapa saya berani buka lahan sampai 1000 hektar di Halmahera. Nah, saya kontrak dulu dengan Filipina, karena kebetulan orang Filipina yang mau beli. Dan catatan, orang Filipina harus mengajarkan bagaimana cara berkebun singkong yang baik. Padahal kan kebun nanam singkong kan mudah, disepertikan banyak. Tapi sesengaja dibuat bahwa dia akan mengajarkan. Padahal itu juga dengan dia mengajarkan terjadilah chemistry bisnis dan dia akan jadi jaminan. Saya tahun 2004 saya di Berau
ya. Jadi saya main itu Derawan dan Meratua itu udah biasa. Saya di Brau 4 tahun Pak. Dulu ada namanya coklat Brau. Coklat tuh kelas 3 lah, jelek lah gitu. Saya sebenarnya di Brau lama, sampai saya ke Sungai Nyamuk, ini dan sebagainya, sampai ke Kinabalu ya, sana. Jadi saya selusuri pasarnya sampai mana. Dan akhirnya ketemulah di Tawau ya. Di Tawau saya pembelinya namanya Haji Agus, masih ingat. Haji Agus saya akan menjual gini, tapi ini jelek. Gini aja, ajarin Pak Haji ke petani kami di Brau, cara nanam coklat, bagaimana cara pruning dan sebagainya. Nanti beli Pak Haji Agus yang beli. Loh, saya kan cuma beli aja, enggak, saya ongkosin. Jadi saya bayar Pak Haji Agus untuk ngajarin pruning bagaimana. Kan orang dinas pertanian pada jago, sengaja untuk memancing supaya dia oke, kalau misalkan bagus terima, kalau tidak bagus tolong harganya dikurangi. Gitu. Nah itu teknik aja. Saya teknik. Jadi dengan begitu dia kan ngajarin, dibayarin kan. Biarin daripada susah kan, dia ngajarin bagaimana cara pruning, bagaimana cara ini. Nah, adapun PPL dia hanya pemerhati aja. PPL-nya kita libatin. Gitu. Dan jadi sekarang udah jalan. Saya udah tinggalin dia. Kalau saya ke Brau, saya udah banyak teman yang menjadi ketua dewan, ada yang di anggota dewan, ada yang jadi kepala dinas dan sebagainya. Ke Brau, jadi saya dulu ke Samarinda tuh, bandaranya masih bukan di sini ya, masih di kota ya. Jadi dulu belum masuk pesawat besar tuh. Jadi ke Balikpapan naik darat dari Samarinda, naik pesawat kecil yang das itu dulu, yang kayak bis yang pakai baling-baling, yang jelek amat tuh. Kalau karena udah terbang, turun lagi. Kenapa turun lagi? Kelebihan berat, turunin koper 1, terbang lagi. Aduh, dulu mau aja saya. Karena lagi pilihan. Dulu wing belum ada, kayaknya ada cuma das sama ini, sama apa? Satu pelita apa ya? Yang itu aja, pokoknya nggak ada lagi lah, nggak ada pilihan. Ya dijalanin aja lagi. Sampai gordengnya pakai gordeng bekas gitu. Seru lah dulu. Jadi saya lama 4 tahun di Brau ya, di Tanjung Redep. Nginepnya dulu masih bupatinya Pak Makmur ya, kalau yang ingat ya. Sekarang karena corona ya kemarin. Saya juga baca di koran, di media kalau meninggal. Sudah lama nggak sih Bro? Oke, jadi 10 langkah strategi ada keputusan manajemen apapun sebelum kita ekspor. Yakinkan dulu bahwa kita itu benar nggak ekspor tadi, persiapan suplainya gimana, manajemen gimana, orangnya gimana, sebagainya. Ya. 10 langkah itu bisa dibaca, saya akan coba aja. Tentukan komoditi ekspor apa? Apakah sebagian, apakah semua dari kita, apakah kita kerjasama dengan petani dan sebagainya. Itu perhatikan dan sedetail-detailnya. Karena itu oke, kita jago di lokal, belum tentu jago di interlokal. Ya, gitu. Jadi kayak Bu Rani tadi ke Subang, di Subang itu ada perlakuan lagi nggak? Jangan-jangan ada perlakuan, jadi begitu ekspor, beda. Biasanya pengepul punya trik sendiri yang tidak mau diketahui orang lain. Ya, gitu. Sengaja diumpetin Bu tuh, teknik dagangnya begitu. Jadi nggak tahu kecolongan. Tapi kalau nggak dicoba, kita nggak pernah tahu. Kita ini aja. Tadi cerita dengan Ibu Widya, Mbak Widya tadi, bagaimana harus meyakinkan asesor namanya sana ya. Jadi saya dengan Kananda juga dikunjung berkali-kali ke workshop misalnya, karena saya ada pabrik seorang pengemasan untuk print dan sebagainya, untuk sorting dan sebagainya. Itu rewelnya minta ampun, dia pesawatnya minta diganti ya. Hotelnya yang harus berbintang 5, jalan-jalan harus disediakan, wah, terus dibayar juga berapa? Sekali datang tuh antara 100 sampai 150 juta lah. Hanya 1 orang gitu dari Amerika. Dia rewel ini karena harus ditembok nih, nggak boleh. Kan ini makanan nggak boleh. Jadi kalau nembok tuh nggak boleh, dinding tuh nggak boleh nyudut, harus lengkung dan sebagainya. Terus ini harus stainless dan sebagainya. Terus mana kebunnya, jalan kebun dan sebagainya. Tapi itu sekali sih, sekali. Tapi ya, terus FDA-nya juga. Untuk makanan nggak besar-besar amat pada saat itu ya. Ya itu harus dilakukan.
Dan artinya mau nggak mau modal harus keluar awal-awal yang bermain di produk-produk yang eksotik lah gitu, kayak tadi apa kayak mengandung opium dan sebagainya gitu ya. Apa namanya Bu? Kratom ya, kratom. Nanti saya akan share. Ini saya udah share tapi belum saya periksa. Saya coba ke teman saya yang di California barusan dikirimin. Saya sendiri belum baca benar, kirimin aja. Ini ada titipan di teman kirimin apa? Itu belum saya baca di WA-nya. Oke. Terus pasar ekspor langkah dan menentukan strategi operasi bersama, menetapkan pasar potensial, apakah kita mau buka di sana, perwakilan memudahkan atau tidak. Kalau buka perwakilan artinya uangnya juga harus cukup, karena uang dari kita. Terus menentukan sistem promosinya gimana, ini media tadi ya, ada yang pakai tadi Pak Samuel udah bicara bagaimana yang namanya infografis. Kalau bisa ada barcode, tidak kita ngirim email atau ngirim WA, ada barcode-nya. Begitu barcode di-trace, keluar profil kita. Ini bisa begitu, Pak Samuel. Ya saya ada, tapi bukan saya yang buat, ya teman saya lah. Itu bisa bisa nyuruh orang yang kan ada bayaran yang memelihara website dan sebagainya, itu bisa buatin barcode yang kalau di-trace sama handphone gitu, itu keluar data kita, profil kita. Itu minta nggak tahu bayarnya berapa, ya pokoknya ada itu yang bisnis di digital. Peta pemasaran ini udah mempelajari nama dan lengkap biasa, itu kita harus jelas kita di mana, produksi di mana dan sebagainya. Ini biasa ya. Brosur tadi yang infografis tadi ya, tadi udah ngobrol dengan Pak Samuel bagaimana brosur yang eye catching, yang memikat mata, yang good looking, yang warnanya sebagainya ya. Itu berpengaruh kepada psikologis. Bagaimana warna yang bisa kan warna itu berpengaruh terhadap psikologi pembaca atau lihat orang. Seperti gini lah, kenapa taksi kuning? Karena kuning itu kalau sekali lihat langsung termemori, beda dengan warna lain. Itu ceritanya di Itali, cerita sejarahnya gitu. Taksi itu kuning karena kuning itu kalau kita lihat warna kuning itu termemori cepat. Jadi dan kuning itu kalau cepat ketangkap oleh mata, jadi karena taksi jadi menyolok. Kenapa merah tuh punya kesan begini? Jadi warna pun ada psikologi warnanya ya, gitu. Itu tanyailah sama ahlinya ya. Pokoknya orang-orang digital tahu itu. Menyiapkan surat perkenalan dan sebagainya sama, itu seperti tadi korespondensi dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum kita SWOT, saya akan Pak Ali silakan. Ya, kalau dengan pengalaman Bapak tadi kan banyak sekali Pak kerjasama yang telah Bapak lakukan. Nah, trik kita dalam menjaga kerjasama itu pasti kita kan ketemu dengan MOU Pak ya. Ya. MOU itu yang baik itu apakah kita yang membuatnya terlebih dahulu, apakah dari pihak mereka. Kemudian di dalam isi MOU itu perlukah kita masukkan istilah sampai pidana perdata gitu Pak? Perlu nggak pakai istilah? Terima kasih. Ya, masih Pak Ali. Itu bisa duluan. Biasanya kita minta draft, saling minta biasanya, saling intip. Itu biasa, misalnya minta contoh draft MOU-nya gimana sih? Kita minta ke sana. Kadang-kadang bisa juga minta, itu saling lirik sebenarnya. Itu minta. Jadi itu tanda kutip termasuk bahasa basinya juga ya. Kita buat aja draft dari kita. Masalah lengkap, tidak lengkap nggak ada masalah. Sebenarnya dia mau ngintip aja. Nanti MOU itu nanti lagi itu kita ngirim, dia ngirim, kita cari jalan tengah. Jadi MOU itu tidak sekaligus jadi ya. Kita kirim lagi kirim, mungkin 10 kali korespondensi baru deal. Itu jadi nggak ada masalah itu. Jadi Pak Ali buat aja MOU berdasarkan menurut Pak Ali enak. Gitu. Nanti saling koreksi. Kita juga minta di sana. Gitu. Kita kirimin draft email misalkan, kita pelajari dan sebagainya. Itu satu. Kedua, memang secara hukum bagaimanapun juga harus ada namanya adendum, bukan adendum ya, pasal yang mengatakan bahwa jika ini kita
perlu ada sanksi-sanksi, ada perdata dan pidana. Memang harus ada dalam perjanjian. Terus di situ ada addendum, jika hal yang tidak tercantum akan ditambahkan pasal berikut. Tapi insinya, jadi gini, bedanya MOU dengan kontrak, Pak. Ya, gini. Sebelum kontrak itu MOU itu sebenarnya belum sampai ke pidana-pidana gitu. MOU itu adalah kesepakatan, memorandum of understanding, kesepakatan bahwa kita mau kerjasama sampai kapan. Jadi MOU itu berlaku seumur hidup sebelum kontrak. Jadi buat MOU dulu bahwa kita kerjasama, akan Bapak menyediakan misalkan batik misalkan ya, di sana akan sebagai pedagang menjual dan sebagainya, itu kerjasama demi melestarikan budaya dan sebagainya. Jadi lebih idealis lah itu MOU. Jadi sebelum melakukan kontrak sebaiknya MOU dulu. Jadi ada kesepakatan kesepakatan batin gitu bahwa kita akan kerjasama dalam bentuk bisnis demi mengembangkan UKM dan sebagainya. Ada gitu-gitunya. Itu MOU ya. Jadi kontrak seumur hidup sebenarnya MOU. Kedua, setelah MOU, berdasarkan MOU yang ditandatangani oleh sama sekian, itu buat kontrak jual beli namanya. Ya kontrak itu baru tadi ya namanya perdata, pidana dan sebagainya gitu. Nah kalau begitu biasanya kita tidak terikat hanya sekedar dagang, tapi udah ada ikatan emosional. Karena di bisnis itu tidak harus objektif, tidak harus selalu objektif. Karena bisnis yang efektif kan ketika subjektif. Kalau saya senang ke Pak Ali ya saya beli ke apa, siapa yang ngelarang? Padahal Pak Ali mahal, biarin uang saya kan gitu. Itulah bisnis. Kalau saya suka, makanya suka ke Pak Ali. Karena kenapa suka ke Pak Ali? Padahal mahal. Enak Pak Ali, gampang dicerewetinya dan saya bebas memarahi dia. Dan dia tidak marah, itu seneng. Kan uang saya, Pak Ali ini jelek nih. Oh, batiknya misalnya, kalau batik ini harusnya begini nih. Oh iya, saya akan pelajari. Padahal berikutnya itu juga, tapi saya puas. Ya sudah, jalan. Gitu, itu bisnis. Bisnis tidak harus objektif. Objek itu harus keniscayaan, kualitas, kesepakatan harus, tapi ujungnya subjektif. Kalau saya suka, ya itu biarin mahal juga. Itulah bisnis. Makanya ada orang-orang ada kartel dan sebagainya. Itulah untuk membangun itu. Nggak apa-apa. Pak Ali untungnya besar. Kalau Pak Ali untungnya besar, terus dia jadi kaya raya juga, saya seneng. Emang salah gitu. Tapi cepat kayanya dong karena untungnya besar, ya nggak apa-apa, kan gitu. Nah itulah subjektivitas dalam bisnis. Makanya bisnis itu makanya disebut silaturahmi. Semakin banyak silaturahmi itu membuka rezeki kita. Di situ ya silaturahmi. Semakin kita banyak ketemu, semakin bagus. Dan bertemu itu tatap muka dulu adalah bentuk komunikasi yang tidak tertandingi oleh teknologi apapun. Mau ada video call, mau ada apa dan sebagainya, tetap bertemu begini adalah jauh lebih efektif, jauh lebih hebat daripada teknologi apapun. Karena bisa membaca aura yang suka yang ahli pun tidak ahli. Saya lihat Burani begini-begini udah terbayang. Kok bisnis itu ada naluri ya? Ada naluri bahwa ini bisa aja kerjasama, ini enggak, ini setengah, ini belum dan sebagainya. Nanti terlatih. Nah biasanya saya ada materi namanya PEC, Personality Entrepreneur Character. Jadi kalau saya dengan Burani bisa kerjasama enggak? Enggak. Tapi dalam bentuk ini. Ini ketahuan teorinya ya, ketahuan. Pak Ali kalau kerjasama dengan siapa? Ketahuan grafiknya dengan sini. Ada alatnya. Saya belajar dari Filipina di situ. Ada Edward Canela, dia ahli, dia psikolog juga, dia entrepreneur, dan saya belajar dari langsung pembuat CV internasional. Jadi saya salah satu muridnya. Ya udah ketahuan ini duitnya sekian, ini duitnya tahu, tapi ya nanti feeling. Kalau di situ feeling. Kalau di teori terus di matematika nggak beres-beres gitu. Di psikolog itu nggak pernah ini dihitung dulu, enggak. Pokoknya bangun di sini sudah jalan. Udah main feeling gitu. Nanti juga begitu Bapak Ibu sekalian, kalau udah jalan nanti naluri yang berbicara. Maksudnya dengan inilah kerjasamanya. Tapi ini nggak bisa apa-apa. Tapi ini kayaknya untungnya besar. Itulah ritme bisnisnya aneh-aneh. Ketika orang ini saya hentikan, nah gini, saya contoh. Bisnis saya macam-macam Pak. Kalau saya fokus satu bisnis itu gagal misalnya saya fokus di bidang tadi satu perusahaan yang GDS, yang lain gagal. Jadi saya tuh harus ada pertanian Pak. Tuh. Jadi saya punya lahan pertanian di
mau rugi, mau untung harus pelihara pertanian ini. Saya ada di Pangalengan. Jadi kalau saya, pertanian gagal terus nih, ya anggap aja mesti lagi nggak nanam, saya nggak nanam. Tapi saya hentikan tuh pertanian yang di Pangalengan. Saya hentikan karena rugi terus, pertanian nipu aja terus kerjaannya. Begitu selesaikan, yang lain berhenti bisnis saya. Begitu saya jalani lagi, biarin lah, hitung-hitung sodako, jalan lagi, yang lain jalan lagi bisnisnya. Itu bisa, pokoknya ada dalam bisnis itu, makanya seni nggak ada dalam teorinya. Nanti Ibu akan ketemu. Saya itu cocoknya kalau jadi koordinator. Ketika saya terjun berantakan. Nih, saya bukan nih, saya nanam kentang berapa Bu? 160 hektar. Yang punya PTP 8 tuh. 1 hektar kentang tuh kira-kira biayanya 80 juta. Kaliin aja 120 hektar, 160 hektar. Biayanya dari bank mandek saya. Jadi besok lusa tiba-tiba rugi 1,2 miliar karena tersapu angin dan biasalah gitu. Nah, tapi masalahnya saya itu nggak bisa nanam. Kalau tangan saya nanam kentang, ikutan nanam kentang dengan petani satu banjar, satu garitan itu punya saya nggak pernah tumbuh. Padahal kentangnya sama, pupuknya sama, bibitnya sama, yang beli juga saya, gitu. Tapi dipegang bibitnya saya nggak tumbuh tuh. Tangan saya jelek sekali ke tanaman. Tapi kalau nunjukin di seblok sana tanamin kentang, blok sana cabai, blok sana kubis. Nanti puter ya. Nah, jadi semua tuh. Asal jangan pegang bibit hancur. Tapi saya nggak apa-apa, yang penting rekeningnya ke saya aja. Gitu kan? Itu aneh, tapi ya itulah, saya juga nggak ngerti. Jadi saya nggak bisa, jadi saya jelek kalau saya ikut tanam. Sampai petani-petani pada ketawa semua tuh. Apa aneh gitu, jadi panas katanya. Nggak ini. Sampai ada di sana kan biasa di pertanian itu ada kiai dan sebagainya. Sampai nanya, Pak, tolongin saya buka lahan baru, ini pantasnya apa? Saya enaknya aja. Ini tanamin wortel aja Pak Kiai gitu. Padahal dia kiai gitu. Nurut, hasilnya jadi bagus. Gitu. Jadi itu nggak apa-apa kebenaran, kebetulan saya nggak tahu lah. Pokoknya pengalaman saya begitu. Beberapa kali saya nanam itu gagal. Tangan saya jelek. Tapi kalau nunjuk berhasil. Jadi nunjuk aja lah. Tunjuk aja. Ini seni dalam bisnis begitu, Bu. Jadi nanti Ibu ada yang fokus, namanya fokus itu tidak harus satu, bisa 2. Kita fokus karena mata kita 2. Mata kayak gitu. Jadi kita harus fokus. Fokus itu definisinya gimana kita? Yang mendefinisikan fokus itu adalah kita. Saya bisa fokus kerja kalau banyak kerjaannya, tapi kalau satu malah nggak fokus ya. Kayak stres gitu, jadi harus ini, besoknya ini baru bisa enjoy gitu. Nah, inilah ritme bisnis, inilah dinamika bisnis. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa menentukan, bebas lah. Berbisnis punya kemerdekaan sendiri lah, beda. Punya kemerdekaan dan bisa menentukan sendiri. Masalah hasil tidak hasil itu relatif lah. Pokoknya kalau kita berhenti berbisnis artinya utang-utang kita tidak terbayarkan sebelumnya. Karena dalam bisnis ini gini, bisa aja 1 kali 2 kali gagal, sampai 10 kali gagal, tapi sekali berhasil, yang 10 kali itu ketutup tuh, bisa begitu. Jadi jangan menyerah, ya. Biasalah. Besok pakai mobil, pulang pakai angkot, biasalah. Yang penting manajemen perasaan kita ditata itu. Jadi udah biasa. Saya tiba-tiba gagal, udah biasa. Ditipuin sering. Padahal kan kalau keledai itu hanya masuk ke lubang yang sama, hanya keledai. Kalau saya lubang yang sama berkali-kali lebih dari keledai kayaknya saya tuh. Ditipu ini, kemarin ditipu ini, tipu lagi. Kok nggak kapok-kapok? Yang penting kita tidak pernah berhenti berbuat baik, gitu aja. Ya udah, biarin aja ditipu. Dan biasa juga menipu tidak barokah atau gimana ya. Tapi ya penting jalan. Yang penting saya masih bisa hidup, di sini saya jalan gitu. Gimana? Katanya kalau bisnis itu harus tegaan dan sebagainya. Saya terus nggak tegaan. Makanya ditipu itu, ya biarin aja lah. Yang penting saya happy aja. Nah gitu. Jadi itulah kemerdekaan berbisnis. Jadi jangan khawatir dan sebagainya, jalan.